Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami berdua, tampil di sini untuk menyampaikan proses coaching yang akan kami lakukan ya, bergantian nanti. Jadi yang pertama, saya akan berperan sebagai coach, kemudian yang kedua nanti Pak Didik Suhendri sebagai coach. Oke, perkenalkan dulu saya Purwonugroho dari SMP Negeri 1 Wates dan Pak Didik Suhendri dari SMA Negeri 2 Wates. Langkah yang akan kami lakukan yaitu yang pertama nanti akan 5 menit untuk pendahuluan ya, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan acara intinya yaitu coaching, percakapan yang akan kami lakukan, dan yang ketiga nanti refleksi. Baiklah, kita akan mulai percakapan coaching pada kesempatan kali ini. Kita mulai. Pak Didik, siap? Siap. Pak Didik, saya lihat akhir-akhir ini panjenengan sepertinya kok agak galau gitu nggih. Apa ada sesuatu yang panjenengan pikirkan? Iya ya Pak, ini akhir-akhir ini kok gimana ya Pak, saya tuh merasa di kelas saya itu, siswa-siswa di kelas saya itu kok kayak kurang semangat gitu, kurang antusias dalam pembelajaran. Dan gimana ya, saya butuh saran mungkin dari Pak Purwo atau pendapat atau masukan biar atau misal Bapak punya ide berkaitan dengan permasalahan saya ini. Oh, jadi gitu nggih. Memang kok ono sing beda dari jenengan gitu loh, ada yang beda. Ternyata ada sesuatu yang memang panjenengan pikir gitu nggih. Gini Pak, kira-kira nanti apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dan apa yang bisa Bapak targetkan ya, Bapak targetkan yang ingin dicapai pada pembicaraan kita kali ini. Kira-kira apa Pak? Tentu mawon karena menyangkut tentang siswa nggih Pak ini. Siswa Oke, yang nggih. antusiasnya kurang, terus semangatnya juga kurang. Tentu saya juga pengen di kelas saya itu anak-anak itu bisa bersemangat ketika belajar, terus antusias ketika pembelajaran saya gitu. Jadi ketika Oh, mereka antusias dan bersemangat itu kan saya juga akan merasakan dampak yang positif juga gitu. Jadi saya oke, butuh itu. oke. Oh, berarti target dari pembicaraan kita hari ini bisa apa, gimana caranya supaya siswa bersemangat gitu nggih. Ada Yeah. yang lain nggak Pak kira-kira? Ada yang lain nggak selain yang tadi? Jadi selain anak-anak bersemangat, ya tentu kan untuk menuju anak-anak yang bersemangat ini atau antusias ini kan saya butuh tahu nih Pak, gimana toh caranya, metodenya piye, terus Betul. ya untuk pembelajaran yang mungkin menyenangkan untuk siswa, terus nantinya mereka biar bisa bersemangat itu, saya itu mau tahu caranya tuh bagaimana gitu loh Pak. Oh gitu nggih. Gini, nek menurut panjenengan ya, menurut panjenengan apakah hal-hal yang panjenengan lakukan itu kira-kira apa mawon? Apa saja yang bisa membuat murid-murid yang kurang bersemangat dan antusias belajar? Panjenengan coba ceritakan ya, berkaitan dengan bagaimana panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, misalnya yang selama ini panjenengan lakukan ya. Kira-kira membuat bersemangat atau memang kurang membuat bersemangat itu? Coba Hmm, kira-kira apa? iya. Kalau saya ingat-ingat itu mungkin nih Pak, mungkin kan kita kan juga butuh Eee, merefleksikan gitu. kenapa kok murid-murid kurang antusias, itu mungkin ya karena pembelajaran saya mungkin ya sedikit membosankan gitu bagi anak-anak. Gitu. Kan kadang kita itu ada yang senangnya cerita gitu,
Tapi kan Oh, oke. anak kadang juga suka nek di apa jenenge banyak cerita, terus mereka maunya yang aktif atau bagaimana. Nah, mungkin kan saya agak membosankan, mungkin terlalu monoton, media-media yang saya gunakan tidak menarik untuk siswa. Kemudian saya terlalu dominan untuk apa ya, berbicara atau pusatnya di saya gitu, enggak yang tidak memberikan kesempatan pada murid untuk bisa menyampaikan pendapatnya lebih lebih leluasa seperti itu. Oh, begitu ya. Oke. Terus Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid ya, yang menurut Bapak itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran panjenengan? Kira-kira apa yang bisa membuat mereka itu terus aktif, terus antusias, semangat untuk mengikuti pembelajaran panjenengan? Hmm, ya kalau menurut saya tentu mungkin saya kembalikan ke dulu saya jadi murid gitu ya Pak. Ya murid itu pengennya yang asik, terus menyenangkan, tidak membosankan, tidak monoton. Jadi murid rasanya ki ketika berjumpa dengan gurunya tuh wah iki aku seneng iki, terus wah ini pasti nanti asik nih, gitu. Nggak bakal ngantuk atau wah nggak bakal bosen. Nah Oh, mungkin oke. gitu sih Pak mungkin. Oh, wah, nah, kayak gitu ya saya setuju Pak. Saya pendapat dengan panjenengan ya. Eh, Anak bisa semangat, bisa melihat gurunya aja sudah wah iki Ya. semangatnya udah wah ketemu Pak ini, ketemu Pak Didik gitu kan ya. Terus menurut pendapat panjenengan, menurut Bapak, apa saja yang nanti bisa membuat murid-murid itu menjadi lebih asik ya, tidak bosan ya, kemudian seneng ya pada pembelajaran yang Bapak lakukan kira-kira apa itu? Oke, kalau menurut saya lebih ditekankan pada pembelajaran yang terpusat pada murid. Jadi murid itu yang aktif, terlibat aktif di dalam pembelajaran, kemudian mungkin ada diberikan ice breaking, terus games, setelah pembelajaran agar menarik gitu, atau pas pembelajaran juga diberikan games, atau bahkan materi-materinya itu disampaikan atau dikemas menjadi sebuah permainan, itu akan memberikan apa kesenangan tersendiri untuk anak itu. Anak akan merasa menyenangkan atau anak akan merasa wah ini asik nih, wah ini bisa, bahkan mereka mungkin tidak sadar ketika mereka sebenarnya sedang belajar tapi dengan balutan games seperti itu Pak. Oke, oke. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu ya, apakah kira-kira bisa menjadi penyebabnya ya, menjadi penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas misalnya ya. Misalnya hari ini penjenengan ngasih tugas, terus anak-anak itu lelet, nah, lelet istilahnya lelet apa ya, kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, langsung dikerjakan, kemudian di, dikumpulkan ke penjenengan. Hmm. Kira-kira terkait dengan tugas-tugas itu loh Pak. Oh, kalau saya soal biasanya kasihnya tugas yang ada di buku teks yang mereka pinjam dari perpustakaan Pak. Gitu Pak. Jadi Ya. ya tugas yang tertulis di buku teks yang mereka punyai seperti itu. Mungkin Oh, apakah itu menjadi salah satu penyebabnya atau bagaimana, atau bisa jadi menjadi salah satu faktor yang membuat mereka juga kurang bersemangat atau antusias. oke. Kalau boleh tahu Pak nggih, Bapak menggunakan sumber belajar itu apa saja? Atau hanya satu sumber belajar atau sumber belajar yang lain ya? Saat-saat penjenengan kemarin-kemarin itu melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas itu sumber belajar apa saja yang penjenengan gunakan itu? Kalau kemarin sebenarnya sudah ada beberapa sumber belajar yang saya gunakan seperti video, terus kemudian juga artikel dari blog seperti itu. Terus mungkin kedepannya akan lebih saya variasikan lagi, akan lebih saya apa ya, lebih saya berikan keleluasaan untuk mungkin mereka bisa
belajar di internet, mencari sumber tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren di saat ini, mungkin seperti bisa TikTok, Reels di IG, atau yang lainnya seperti itu, Pak. Oh, nah itu betul banget Pak, betul sekali ya. Saya yakin sekali nih, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya satu sumber belajar saja yang digunakan, tetapi bermacam-macam sumber belajar yang bisa Bapak gunakan untuk pembelajaran itu. Iya. Jadi sekarang gini, kira-kira apa rencana panjenengan ya untuk dapat menyelesaikan masalah yang saat ini panjenengan hadapi? Kira-kira apa? Kalau dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran itu yang musikan gitu, mungkin dengan dibuka dengan ice breaking, terus kemudian juga mungkin dengan menanyakan bagaimana kabar mereka, perasaan mereka bagaimana, seperti itu, mengkonfirmasi kesiapan belajar mereka, terus kemudian juga menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, TikTok, kemudian juga artikel-artikel ilmiah dari blog di internet, atau hal-hal yang bisa diakses dengan mudahnya oleh mereka. Kan kita juga harus menyesuaikan ya Pak dengan kodrat zaman yang sudah ada saat ini. Kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwasanya anak-anak ini kan mereka sudah sangat dekat dengan gadget, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan juga agar nantinya bukan menjadi penghalang untuk mereka belajar, tapi menjadi fasilitas pendukung untuk mereka belajar di dalam pembelajaran saya, seperti itu. Dan untuk pemberian tugas mungkin tidak perlu terlalu banyak, tapi esensial. Jadi mereka efektif ketika mengerjakan tugas itu, dan mereka akan paham dengan apa yang saya berikan atau pembelajaran saya. Juga untuk bentuk-bentuk tugasnya akan saya sesuaikan dengan analisis minat bakat mereka. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misal mereka bisa menggunakan bentuk drama atau lagu, puisi, pantun, poster, laporan digital, atau apapun yang sesuai dengan minat bakat mereka. Seperti itu Pak rencana ke depan saya. Bagus sekali itu Pak, bagus sekali. Dan mudah-mudahan rencana Bapak yang akan Bapak lakukan itu berhasil. Sekarang gini Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang sudah kita bicarakan tadi ya? Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan rencana yang sudah Bapak bicarakan bersama tadi? Kalau komitmen yang akan selalu saya laksanakan, yaitu selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, kemudian untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan proses merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materinya. Jadi tidak membosankan. Jadi ketika senang, asyik, itu kan anak-anak juga akan merasa antusias dan semangat untuk belajar tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya berikan atau serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Yang terpenting saya memberikan tujuan pembelajarannya, rambu-rambu pembelajarannya, namun untuk bagaimana mereka mencari materinya itu disesuaikan dengan keinginan mereka, seperti itu Pak. Wah, bagus banget Pak, itu bagus sekali. Saya sangat mendukung rencana yang akan Bapak lakukan terhadap pembelajaran panjenengan yang akan dilakukan setelah ini. Ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, ya, dan sesuai dengan harapan
Bapak dan harapan kita semua. Amin. Itu Pak Henry, amin. Terima kasih Pak Po atas waktunya dan terima kasih untuk sharingnya atas pencerahannya kepada saya dan sehingga saya mendapatkan solusi-solusi terkait tentang permasalahan saya karena gimana mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nantinya dan tentu pembelajarannya menjadikan pembelajaran yang bermakna seperti itu Pak. Wow, terima kasih sekali lagi. Semoga ini akan bermanfaat ke depannya. Oke, terima kasih juga Pak Didik yang sudah berbincang-bincang, berbicara-bicara dengan saya terkait dengan pembelajaran yang sudah dan akan Bapak lakukan untuk perbaikan-perbaikannya. Nanti saya tak minta perkembangannya seperti apa, mungkin kita bisa bicara-bicara lagi, kita bisa ngobrol lagi setelah nanti Bapak melaksanakan komitmen yang Bapak tadi sampaikan gitu. Mudah-mudahan berhasil Pak Didik ya. Terima kasih. Oke. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang Pak Wo. Oke, terima kasih. Ini berarti dilanjutkan dengan refleksinya nih Pak. Oke, siap ya. Oh, refleksi dulu. Refleksi. Udah. Formnya ada nggak Pak? Ada. Coba lihat dulu. Ini HP ini rada error ya. Oke. Yang pertama, saya rasa untuk percakapan kita, latihan percakapan ini sudah berjalan dengan baik meskipun banyak dari saya ada kata-kata yang misalnya kurang misalnya bilang atau salah ngomongnya kan gitu. Ini baru latihan enggak apa-apa gitu. Tapi alur percakapan kita karena sesuai dengan Tirta itu sudah dari tujuan utamanya, kemudian identifikasi masalah, kemudian dari rencana aksinya dan nanti komitmen atau tanggung jawab apa yang akan dilakukan sudah ada. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu kayak saya rasa itu untuk nanti di pelaksanaannya, rencana aksinya nanti Pak. Jadi rencana aksinya nanti dibuat direncanakan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi dari masalah, identifikasi masalah itu bisa terpecahkan. Kemudian karena ini memang baru taraf latihan nanti untuk kehadiran penuhnya itu masih belum bisa. Kayak kita masih belum bisa loss saat melaksanakan itu masih karena ya gimana kalau permasalahan itu memang benar-benar real itu sebetulnya akan enak mengalir gitu karena kita alami sendiri gitu. Dan ini permasalahan yang sangat sederhana Pak ya, sederhana yang biasa kita lakukan seperti itu di sekolah. Kemudian ini untuk apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Jadi nanti kita coba untuk Pak. Jadi dari alur Theta itu kita lakukan secara runtut berarti nanti secara runtut kita akan lakukan. Dan untuk komitmennya itu nanti yang kita garis bawahi nanti untuk komitmen seperti apa itu nanti dijelaskan berarti secara rinci gitu Jadi mulai dari misalnya dibuat metode pembelajaran yang bervariasi dengan
melihat perbedaan kebutuhan murid gitu dengan diferensiasi tersebut gitu. Oke. Gitu Pak Didik. Untuk refleksinya saya rasa itu nggih. Ya, Atau mungkin yang lain mungkin udah cukup Pak. sahabat. Eh, Oke. 326. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo untuk kesempatan kali ini. Saya Didi Suhendri dari SMA Negeri 2 Wates dan Pak Purwo Nugroho dari SMP Negeri 1 Wates akan melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta, di mana nanti kita akan mengawali percakapan kami dengan yang pertama menyampaikan atau dengan alur struktur, alur tujuan. Kemudian yang kedua itu bagaimana kami mengidentifikasi masalah dalam percakapan ini atau dalam permasalahan ini. Kemudian yang ketiga itu bagaimana rencana aksi yang akan dilaksanakan. Terus kemudian yang keempat adalah bagaimana tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan untuk mengatasi terkait tentang permasalahan yang akan kami bicarakan ini. Nah, untuk itu akan kami mulai terkait tentang percakapan ini. Dari saya akan menjadi coach dan Pak Purwo untuk kesempatan kali ini akan menjadi coachnya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Pak Purwo? Alhamdulillah sehat Pak Didik. Ya, agak batuk dikit nggak apa-apa ini. Ya ini memang musimnya lagi kurang mendukung gitu. Ini mau hujan tapi ya nggak hujan-hujan, cuman cuacanya ketok wis mendung tapi kok ya nggak jadi hujan gitu. Itu namanya nganu Pak, mendung PHP Pak. Tapi yang penting jangan hujan dulu ya Pak, karena kita besok pagi berjumpa di sini. Oh betul ya. Orang hutan tapi iup gitu Pak ya. Ya, upacara di PGRI gitu. Betul ya. Ini Pak Purwo, saya lihat akhir-akhir ini kok Pak Purwo ini kayak apa ya? Kayak berat gitu loh. Kita lihat kayak ada banyak pikiran, ada hal-hal yang dipikirkan yang begitu berat gitu. Apakah benar seperti itu Pak Purwo? Gini Pak, jadi saya pengen jujur ini Pak nggih ya. Sebenarnya memang ada beban pikiran yang beberapa hari ini membuat saya menjadi harus berpikir, harus apa ya, harus mencoba untuk mencari solusi, memecahkan masalah saya. Gini Pak, beberapa hari ini saya merasa di kelas saya itu anak-anak itu terlihat kurang bersemangat, kayak loyo gitu loh Pak. Anak-anak itu kayak apa ya, kayak ibaratnya apa benang itu yang benang teles itu Pak. Jadi diangkat ngelumbruk ya, tadi angkat ngelumbruk gitu ya. Kurang bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya nggak tahu kenapa ini ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya perlu nanti minta pendapatnya Pak Didik, minta masukan penjenengan ya. Barangkali Pak Didik nanti memiliki ide-ide atau memiliki gagasan-gagasan atau masukan-masukan yang berkaitan dengan permasalahan saya. Ya. Jadi anak-anak itu ben semangat itu gimana gitu loh, mengikuti pelajaran saya. Gitu Pak Didik. Oh, begitu toh Pak Purwo. Iya. Jadi jenengan merasa bahwasanya di kelas ini kok bocah-bocah atau anak-anak itu kayak nggak bersemangat gitu ya, kurang antusias di dalam pembelajarannya Pak Purwo ngoten nggih. Ya mungkin memang banyak hal atau banyak faktor yang menyebabkan itu, tapi kira-kira saya bisa bantu apa Pak Purwo, dan yang Bapak ingin capai pada diskusi kita kali ini itu apa? Pada obrolan ini, pada diskusi ini, sekiranya apa yang bisa saya berikan ke Pak Purwo, saya bisa bantukan ke Pak Purwo, itu kira-kira apa? Oke, tapi sebelumnya terima kasih ya Pak Didi sudah mau berdiskusi dengan saya ya.
Saya sebenarnya pengen ya siswa itu bersemangat dan antusias pada saat pembelajaran saya. Jadi setiap jadwal pembelajaran saya itu anak-anak tuh wes kayak waduh ketemu bapaknya gitu loh Mas. Wah, bapak datang gitu ya. Atau ya supaya semangat banget gitu loh. Nanti kena wes semangat kayak gitu kan saya juga lebih bersemangat loh Pak gitu. Jadi saya pengennya gitu siswa itu tambah semangat, tambah antusias mengikuti pelajaran saya gitu. Oh, jadi semacam jadi guru idola gitu ya Pak. Gitu. Lihat jadwalnya saja sudah bersemangat. Besok ada jadwalnya Pak Purwo ini. Wah, Oh iya gitu. sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Purwo seperti itu mungkin ya Pak. Jadi yang Betul. Pak Purwo inginkan salah satunya mungkin Betul. seperti itu. Oh ya, okay. Lalu kira-kira ada hal yang lain lagi Pak selain itu selain yang sudah Pak Purwo. Oke, selain nanti anak-anak itu bisa menjadi semangat, menjadi antusias mengikuti pelajaran saya itu jadi pengen tahu bagaimana cara, apakah ada cara atau metode gitu ya, untuk membuat pembelajaran saya menjadi menyenangkan gitu. Sehingga murid bersemangat dan antusias. Jadi anak-anak itu datang sudah dengan modal seneng sih gitu loh Pak. Ya. Gitu. Oh gitu. Jadi ya saya memahami Pak. Jadi seorang guru itu ada kebanggaan tersendiri ketika anak-anak itu menginginkan kita gitu. Betul. Kadang kan ada juga anak, waduh nek Pak kayak aku males ya kayak marah ngantuk atau gimana. Tapi ketika anak itu wah Pak Purwo nih, wah saya senang sekali nih hari ini bisa ketemu Pak Purwo. Kan ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi seorang guru ada kepuasan tersendiri ketika kita mendengar anak-anak begitu antusias dengan kita, begitu mengidolakan kita gitu. Betul. Ini Pak Purwo. Jadi kira-kira Pak Purwo menurut Bapak itu hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang bersemangat dalam belajar? Kan tentu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak atau siswa ini menjadi kurang bersemangat, antusiasnya turun atau antusiasnya kurang. Nah, Cobi Bapak ceritakan kaitannya dengan bagaimana Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Oke. Gini Pak Didik, Neta inget-inget juga gini ya. Kayaknya hal-hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Yang pertama, mungkin ya Pak ya. Mungkin pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan gitu loh. Itu membosankan, monoton, ya saya hanya menjelaskan saja, memberikan keterangan saja, dominan untuk bicara dan tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya, bertanya dan sebagainya. Saya hanya sering bercerita gitu di depan murid-murid saya tentang pelajaran ini, materi ini saya ceritakan, saya omongkan, saya ceramah gitu ya. Yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan, saya katakan tadi, tidak memberikan kesempatan mereka untuk bertanya, kemudian berpendapat, kemudian kita diskusikan bareng-bareng, berbicara tentang pelajaran atau materi pelajaran saya saat itu. Mungkin ini yang membuat anak-anak merasa diceramai, mungkin gitu loh Pak ya. Diceramai, takone ora oleh misalnya gitu. Mungkin itu yang menjadi salah satu atau dua permasalahan yang membuat mereka itu menjadi memeng oleh Pak memeng gitu mungkin ya. Oke, jadi ya sedikit banyak mungkin Pak Purwo juga menyadari gitu ya, ada hal-hal yang berpengaruh kepada anak-anak, jadi anak-anak jadi kurang antusias, kurang bersemangat, ngantuk terus karena mungkin terlalu terpusat pada gurunya gitu guys. Jadi kurang diberi kesempatan ketika ada pembelajaran, ketika anak-anak kurang diberikan waktu untuk mereka lebih aktif gitu guys. Menurut Pak Purwo tadi yang jenengan sampaikan seperti itu. Jadi dari yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira yang bisa membuat murid Bapak itu menjadi antusias, bersemangat dalam pembelajaran Bapak itu apa gitu? Menurut saya ya punya Pak. Jadi mungkin pembelajaran selama ini yang saya lakukan itu mungkin ya kayak konvensional gitu ya.
Tapi menurut saya murid-murid itu pasti pengen ya pembelajaran itu yang asik gitu, yang maksudnya bisa membuat mereka itu nyaman, aman, menyenangkan, tidak monoton, ya tidak membosankan. Jadi setiap sesi yang diberikan oleh guru itu selalu dia ikuti dengan antusias gitu, Pak. Oke. Nah, itu saya sependapat sekali dengan Pak Purwo, karena memang kita harus membangun iklim yang positif di dalam kelas itu. Jadi Ya, betul. ketika vibes-nya positif, anak-anak pasti juga akan memberikan hal-hal yang positif juga, Respon yang berdampak positif. positif juga kepada kita gitu. Jadi Ya, gini, ketika kita sudah menggali hal tersebut, menurut Pak Purwo yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang sudah dengan sampaikan tadi itu gimana? Kira-kira Pak Purwo punya apa nggih? Punya gagasan seperti apa gitu loh ketika dengan hal yang sudah dengan sampaikan tadi. oke. Nah, sebetulnya saya mempunyai gambaran, Pak. Saya punya gambaran ya bahwa nanti pembelajaran kita, pendidikan kita yang kita berikan itu harus terpusat pada murid. Jadi nanti murid itu bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu. Yang bisa kita lakukan misalkan nanti kita melaksanakan pembelajaran diawali dengan doa, kemudian misalnya dengan ice breaking gitu Pak, dengan memainkan game-game yang menarik supaya anak itu sebelum pembelajaran wah asik. Misalkan ice breakingnya kita buat untuk membuat mereka konsentrasi dengan pembelajaran seperti itu. Mungkin ini yang bisa membuat pembelajaran bisa lebih menarik. Kita menggunakan pembelajaran memanfaatkan media yang lain gitu Pak. Oh ya, jadi pada awalnya anak-anak dibuat fokus dulu gitu ya Pak. Ya difokuskan dulu itu dulu dengan ice breaking, dengan ya betul games, atau bisa juga dengan hal-hal yang bisa memusatkan konsentrasi gitu ya Pak. Nah betul ya. Ya, oke itu cukup menarik Pak Purwo. Lalu gini Pak Purwo, mungkin hal lain terkait tentang penugasan ke murid panjenengan. Nah, Pak, kira-kira selama ini sejauh ini yang tugas-tugas yang sudah Pak Purwo berikan itu seperti apa gitu? Terkait tugas ya Pak. Kita kan menggunakan buku paket Pak. Kita menggunakan buku paket, kemudian ada buku penunjang tentang buku paket itu di LKS. Jadi memang Pak, memang kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak karena di LKS kan ada latihan-latihan formatif, ada latihan-latihan sumatif. Nah, itu tugas-tugas yang memang saya sering berikan kepada mereka gitu kan. Kan di situ banyak sekali pertanyaannya Pak. Ada yang uraian, ada yang pilihan ganda dan itu saya suruh untuk mengerjakan Pak. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang lain, jadi sumber belajar yang beragam gitu, yang bisa mereka gunakan gitu. Jadi mereka ya wis ndelok tulisan gitu ya, buka LKS, buka buku paket gitu. Dan itu waktunya memang harus dikumpulkan sekarang kan gitu. Jadi mungkin itu ya salah satu yang membuat mereka wah bosan nggak tugas terus mungkin loh Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya blenger gitu ya Pak. Wah, langsung blenger. Wow. Terus. Soal baik gitu kan. Soal baik. Ya untungnya ya orang ketelah wah Pak tugas LKS gitu. Tadi kan bisa dicap seperti itu sama mereka tanya wah saking sudah sini mumet ya wow memang tugas wae kan gitu. Nanti jadi Pak Purwo LKS gitu Pak. Ya gitu. Aneh gue. Gitu Pak. Ya, tadi kan berarti tugas-tugasnya itu mengacu pada buku teks yang sudah yang anak-anak punya gitu nggih. Ya, betul. Gitu. Ya, mungkin itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa anak-anak
kurang bersemangat dan kurang antusias ya, soalnya kan walah soal meneh kayak gitu mungkin ya, Ya, Pak. betul nggih, iya. Lalu kalau sumber belajar lain, Pak, selain yang buku teks itu apakah Pak Purwo memberikan atau adakah sumber belajar lain gitu, selain yang buku teks itu? Oh, sebetulnya kan ya Pak, nek buku teks itu kan sebenarnya buku yang sudah disediakan, apalagi Iya, kurikulum Merdeka itu kan sudah ya, ada buku teks khusus gitu, nggih, butuh paket gitu. Tapi ya. saya pikir jane ya banyak juga ya Pak ya, sumber belajar lain ya misalnya kayak, dari video YouTube misalnya itu, Hmm. kemudian artikel-artikel di internet, di blog-blog itu. Kemudian tulisan ilmiah misalnya yang ada di jurnal-jurnal di internet itu kan bisa sebetulnya. Atau mungkin kita bisa juga Pak, kita menggunakan aplikasi yang sedang sing kayak rada gendera Oh, rada tren saat ini misalnya trending. kita memanfaatkan TikTok atau memanfaatkan aplikasi atau kapasitas yang ada di Instagram gitu atau kita mungkin nanti bisa membuat apa ya semacam media pembelajaran ya yang di dalamnya itu nanti mungkin ada semacam ada tujuannya kemudian ada Hmm. ada latihan-latihan soalnya, kemudian ada ice breaking-nya juga mungkin di dalamnya, terus nanti bisa diberikan dengan materi-materi berupa video atau nanti bisa berupa berupa apa istilahnya kayak PowerPoint dan lain-lain gitu yang bisa mungkin nanti membuat mereka itu tidak hanya melulu pada buku paket gitu Pak. Jadi mereka bisa bisa mencari informasi di sana. Ngaten nggih. Kayaknya seperti itu mungkin bisa kita lakukan ya, Pak, ya. Ya, ya, betul, betul, itu betul sekali Pak. Saya sepakat Iya, dengan itu. Jadi iya, ketika ada banyak variasi itu kan anak juga bisa memilih ya, mana yang mereka sukai, mana yang bisa iya, betul. membangkitkan semangat mereka. Nah, saya yakin sekali ketika nanti Pak Purwo menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu anak-anak akan lebih antusias dan bersemangat. Jadi tadi karena ada banyak pilihan dan Iya, betul. mereka akan menyesuaikan dengan apa yang mereka sukai yang menjadi pilihan mereka seperti itu Pak. Nah Oh, ini iya. Pak Purwo, jadi sekarang eh, kira-kira Pak Purwo udah ada gambaran belum dan udah ada rencana belum untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, terkait dengan itu ya, Pak. Jadi mungkin kita pengennya ya anak-anak itu ya semangat mengikuti pembelajaran dengan berbagai metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, saya punya Pak, punya gambaran ya. Saya nanti akan merancang sebuah pembelajaran yang mungkin mengasihkan seperti saya katakan tadi. Nanti Hmm. saya akan membuat sebuah media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang di dalamnya itu mencakup materi pembelajaran ya. Misalnya kita ada beberapa materi, ada misalnya ada tiga materi atau 4 materi nanti kita akan buat, saya akan membuat itu materi itu dalam satu media pembelajaran yang di dalamnya saya katakan tadi ada materinya, bisa berupa video, bisa berupa PowerPoint. Nanti kita kita bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Misalnya karena gaya belajar mereka masing-masing kan berbeda, Pak. Iya, iya, Ono sing kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Jadi nanti dengan media pembelajaran itu diharapkan anak-anak yang memiliki gaya belajar seperti itu bisa bisa memilih sendiri materinya gitu. Misalnya seperti video YouTube yang kita kita ambil sesuai dengan materi kita masukkan atau TikTok gitu. Eh, yang kedua mungkin nanti tugas-tugas yang saya berikan tidak kayak kemarin Pak. Jadi wah, anak-anak itu kayak mikul tugas gitu. Wah tugas gitu ya. Jadi nanti mungkin tugas-tugas itu akan buat saya buat lebih simpel ya. Jadi nanti per materi nanti ada semacam game yang kita berikan di hmm. media pembelajaran yang akan saya buat seperti itu, ya Pak. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu akan bisa bisa terlaksana walaupun hanya dengan sebuah media pembelajaran yang dibuat. Nah, menurut saya seperti itu Pak, sehingga murid tidak terkesan wah dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya bisa bisa kita buat dalam bentuk permainan ya, kemudian apa kayak tergantung materi yang akan dipelajari kita sesuaikan gitu Pak. Jadi nanti seperti itu kayaknya kayaknya
yang gambaran saya seperti itu, Pak. Wah itu keren sekali Pak Purwo. Ketika kita bisa mengemas apa nggih, itu tadi pembelajaran yang mengasihkan mungkin di dalam satu kemasan yang menarik. Di situ nanti ada modulnya, ada materinya, bahkan materinya itu bervariasi juga. Ada yang video, Betul. ada Betul. ya, ada yang bacaan atau berarti kan disesuaikan Iya. dengan gaya belajar mereka gitu nggih Pak. Iya, betul. Iya. Terus ada yang kinestetik dan lain sebagainya. Nanti semua diakomodasi di dalam satu Satu itu media pembelajaran. Iya. media pembelajaran tersebut. Dan wah itu Iya. ketika saya jadi murid itu pasti saya wah bagus keren ini, saya seneng ini mapelnya kayak gini gitu. Kemudian Betul. yang kedua terkait tentang tugas-tugas yang diberikan tadi, saya juga setuju Pak Bowo bahwasanya anak-anak ini kan punya gaya belajarnya sendiri, punya bagaimana minat bakat mereka sendiri juga. Jadi ketika mereka mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan minat bakat mereka atau mereka mengerjakan sesuai dengan minat bakat mereka, itu pasti mereka akan lebih maksimal. Karena kan Betul. yo ahlinya di situ gitu, katakanlah kayak gitu. Betul. Ya. Misal bisa bikin puisi, yang pinter gambar bisa membuat tugasnya pakai gambar kayak gitu kan. Betul ya. Pas gitu anak-anak bisa maksimal, kita juga sebagai guru juga bisa mengoptimalkan kemampuan mereka. Potensi ya, potensi Maksimal, mereka. dua-duanya bisa maksimal, siswanya maksimal, kita juga bisa maksimal seperti itu. Betul. Saya setuju sekali dengan rencana Pak Purwo dan saya mendoakan agar mudah-mudahan itu bisa berhasil dan juga bisa meningkatkan antusiasme juga semangat dari siswa-siswa Pak Purwo. Oke. Kemudian saya tunggu nanti perkembangannya seperti apa gitu Pak Purwo. Ya, siap. Ya, dan selanjutnya setelah Pak Purwo memaparkan terkait dengan rencana panjenengan, terus rencana yang sangat luar biasa itu tadi, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Oke, berkaitan dengan rencana yang tadi saya sampaikan di atas, mungkin nanti dalam waktu dekat ini, mungkin minggu ini ya, dan mungkin minggu ini nanti saya akan mencoba untuk mengemas media pembelajaran saya, kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum, dan nanti sumber-sumber belajarnya nanti kita akan masukkan sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Jadi misalnya anak itu butuh yang berupa bacaan, di situ ada PowerPoint, ada PDF dan sebagainya. Kemudian misalkan mereka membutuhkan yang gaya belajar sesuai dengan gaya belajar mereka yang misalkan auditory, di situ ada YouTube yang bisa kita buat sendiri ataupun YouTube dari teman-teman lain yang sudah ada dan kita mencantumkan sumbernya dan sebagainya seperti itu. Kemudian menurut saya nanti kalau itu sudah saya laksanakan, anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran itu secara merdeka sesuai dengan keinginan, bakat, minat mereka gitu Pak. Jadi tidak ada paksaan, kemudian mereka bebas memilih sumber belajarnya seperti apa gitu. Jadi bisa menentukan sendiri gitu loh Pak. Oh iya, wah bagus sekali Pak Bodo. Saya sangat mendukung terkait tentang rencana. Terima kasih. Dan semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Purwo, yaitu untuk meningkatkan antusias dan semangat dari siswa-siswa Pak Purwo gitu nih Pak Purwo. Oke. Saya sangat mendukung karena ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat keren kalau menurut saya, dan semoga berhasil dan sesuai harapan dengan yang dicita-citakan oleh Pak Purwo. Oke, terima kasih Pak Didi ya. Tapi nanti masih saya minta bantuannya nanti dalam proses pembuatan media pembelajaran ini ya, supaya penjenengan juga bisa memantau perkembangan anak-anak itu seperti apa. Terima kasih atas waktunya untuk sharing Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadi idola dari murid-murid kita, yang selalu kehadiran kita itu selalu dirindukan ya, kepergian kita.
kepergian kita itu tidak diinginkan oleh mereka gitu. Wah, ketemu Pak Didik, ketemu Pak Didik seminggu lagi kan gitu. Wah, masih lama kan gitu. Iya, Itu iya. Pak, terima kasih. Iya. Amin, Pak. Mudah-mudahan Amin. bisa terlaksana secepat mungkin, Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Purwo. Dan kita sudah tiba di akhir sesi, Pak Purwo, terkait tentang latihan coaching kita sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang yang memang diinginkan atau memang diwajibkan untuk kita ikuti terkait tentang alur tirta untuk coaching ini. Dan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alurnya. Dan mungkin ada beberapa kita refleksikan nih Pak Purwo. Oke, siap nggih. Mungkin ini nggak apa-apa nggih, terlihat tabelnya. Nanti bisa di aja. Oke, ya. Jadi, dari refleksi diri yang sudah kita dari latihan coaching yang sudah kita laksanakan tadi, itu kan apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik tentu alurnya sudah sesuai nggih Pak Purwo tadi. Sudah sesuai dengan tirta tadi. Ya. Tujuannya, identifikasi masalahnya, dari rencana aksinya juga sudah ada, kemudian dari yang terakhir bagaimana tanggung jawabnya atau komitmennya bagaimana sudah disampaikan juga gitu. Terus yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan mungkin masih sama dengan yang pertama tadi ya Pak Purwo, terkait tentang kesadaran kehadiran penuhnya gitu. Kehadiran penuh ya belum. Masih memikirkan ibadah iki gitu. Betul ya. Enggak yang tirtanya belum mengalir secara alami gitu ya. Belum secara alami, masih diatur tirtanya. Tapi sudah sesuai tirta tapi belum mengalir secara alami gitu. Itu nanti yang perlu belum seperti air katanya Pak Joko tadi. Betul. Okay. Terus apa yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi kehadiran penuh itu tentu itu tadi perlu untuk lebih lebih bisa untuk memahami. Terkait tentang ini lebih diresapi lagi gitu. Bahwasanya ini bukan percakapan yang basa-basi, tapi memang kita laksanakan sesuai dengan apa yang percakapan berbobot ya. Karena itu ada pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi ini coaching itu seperti. Dan ya mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan dengan Pak, dengan sebaik-baiknya besok ya untuk di sesi yang kedua. Gitu. Masih ada waktu 7 menit Pak. Ya, terus yang ini kan juga masih ada yang kan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Jadi nanti kita harus bisa lebih memahami terkait tentang kondisinya, alur tujuannya, alurnya bagaimana, terus kemudian juga kita harus dalam identifikasi masalahnya juga mungkin bisa lebih dicedaknya Pak. Dicedaknya lagi gitu. Kan lagi gitu biar lebih maksimal gitu. Kemudian di rencana aksinya juga mungkin lebih didetailkan lagi, lebih rencana realnya seperti apa lagi. Dan kalau di masalah komitmen itu kan sebenarnya sama dengan yang di rencana aksi, cuman kita lebih menekankan gitu kan. Di komitmen itu kan penekanan bagaimana kita melaksanakan dari rencana aksi yang kita ingin kita laksanakan seperti itu. Atau mungkin nanti itu ada di komitmennya itu mungkin ada kepastian waktunya atau gimana ya Pak? Kepastian waktunya kapan dilaksanakan gitu. Ya, kapan, di mana, bagaimananya itu jelas gitu. Betul, di komitmennya itu, di tanggung jawab itu. Di kelas ini, di setiap pembelajaran ini, bagaimananya gitu. Betul. Biar lebih maksimal lagi. Mungkin begitu kalau dari saya Pak Purwo, ada tambahan mungkin dari Pak. Saya rasa sama Pak, jadi nanti kita yang pertama kita lebih harus melaksanakan pembicaraan ini dengan los gitu ya Pak ya. Los sesuai dengan sesuai
los dan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, yaitu alur cerita melalui kita lalui dari tujuannya, kemudian identifikasi permasalahannya, dan rencana aksinya kan, komitmennya apa gitu. Dan kalau di contoh-contoh percakapan coaching yang lain itu nanti ada yang sudah ada itu, yang ada observernya itu ya, observernya itu tiga itu nanti sama observer gitu. Dari pra observasi, kemudian pasca observasinya, pelaksanaannya itu kan ada sendiri. Dan nanti di pasca observasi itu kan nanti nggak salah itu ada membuat janji lagi kapan kita ketemu lagi untuk ngobrol terkait dengan pelaksanaan komitmen atau tanggung jawab yang sudah dilaksanakan itu. Kayaknya loh Pak, kayak seperti itu. Oh nggih, jadi napa nggih? Kayak aksi nyatanya itu, hasilnya seperti tadi ada aksi nyatanya. Misalnya, ini saya laksanakan mungkin minggu ini Pak, jadi nanti oke, berarti nanti minggu ini kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang hasil itu gitu loh. Dari hasil rencana aksinya itu ada observasi lagi, pasca observasi. Hasilnya seperti apa gitu. Betul. Sudah dilaksanakan. Dan harapannya kan nanti tujuan itu tercapai kan, solusi dari identifikasi masalah kita itu jelas ya. Dan nanti misalnya itu yo, kalau kita permasalahan yang tadi kan berarti anak-anak itu nanti setelah pelaksanaan aksi nyatanya itu nanti anak-anak jadi lebih apa istilahnya, lebih signifikan untuk lebih seneng, lebih semangat gitu untuk mengikuti pembelajarannya. Nek secara logam kan gitu Pak. Secara logam kan benar. Selama ini konvensional ya, terus dengan adanya perubahan metode pembelajaran yang digunakan itu mungkin di logika aja sudah bisa Pak, sudah bisa anak-anak. Nah, misalnya yang di sekolah jangan masih HP boleh dibawa toh? Boleh lah, itu kan apalagi HP boleh dibawa kan, gitu lebih enak. Misalnya pembelajaran kita tidak di kelas dulu, misalnya pas pembelajaran tidak nanti pembelajaran bisa di luar, di taman dan sebagainya, itu lebih asik, lebih menarik gitu. Iya. Dan kadang kalau saya biasanya kalau di awal pembelajaran itu misal pakai Mentimeter gitu kayak yang sudah dicontohkan Pak Marno, itu kan kadang juga saya terapkan di kelas saya pagi gitu. Mentimeter, terus gimana perasaan mereka, menyampaikan perasaan mereka, mengkonfirmasi perasaan mereka, seperti itu. Kadang saya lakukan juga karena memang bisa dilakukan, karena di sekolah saya boleh membawa perangkat, boleh bawa handphone lah, HP, bisa masuk kelas lah, bisa dipakai gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain itu kadang tidak memperkenankan karena mungkin tidak produktif, karena mungkin mau nge-game apa gitu. Tapi karena saya memahami anak-anak itu sebenarnya nggak bisa susah lepas jadi gadget. Udah sangat adiktif lah. Jadi saya berpikirnya bukan bagaimana mereka melepaskan handphonenya, tapi bagaimana memanfaatkannya, bagaimana gitu. Memanfaatkan sedemikian rupa, bagaimana betul. Bermanfaat di pembelajaran. Nah, disingkirkan tuh ya anak-anak tuh pasti gatel goleki. Betul. Kalau di SMA mungkin kan ya, kalau di SMP itu nanti kan begini. Jadi awal masuk itu kan udah saya jam pertama terus SOP pagi itu ya. Kemudian anak-anak dipersiapkan untuk pembiasaan 5S itu loh Pak di SMP itu. Ya berat sekali karena ada yang lain itu yang harus mendukung itu kan banyak gitu. Jadi sementara ya masih kijenan gitu loh Pak. Nah, habis itu terus nanti di absen itu nanti saya absen dengan cara, karena pelajaran saya informatika nanti silahkan nanti yang saya panggil ngacung, kemudian menyebutkan salah satu kata atau 2 kata terkait dengan materi yang kemarin gitu. Nah, jadi setelah itu terus absen, terus habis itu baru tak tanyakan kehadirannya bagaimana tadi dari rumah sama siapa kan, tadi kenapa kok telat, misalnya ada yang telat seperti itu gitu. Kemudian baru nanti ada ice breaking Pak. Ice breakingnya sederhana saja gitu. Nah, Mentimeter memang dulu sering tak gunakan, tapi karena istilahnya
Nek pagi itu yo ben variasi lah nanti. Yo Mentimeter, ya kita pakai watch wall ya. Kita pakai yang lain kita bisa kita. Nah, nanti nek wis waktunya nanti digunakan HP digunakan berarti nanti silakan HP-nya diambil, nanti kita gunakan untuk ini gitu. Iya. Nah, habis itu terus dibalikkan, sudah selesai silakan dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, SMP masih berlaku ngono Pak. Masih bisa. Heeh, nek SMA mungkin yo ono sing nggawa loro, ono sing nggawa telu gitu ya mungkin. Siji saya ono. Nah, dikumpulke ya, ayo aku nggawa loro, yo kumpulke meneh, jebul nggawa telu ya. Gitu. Ini juga saya variasikan ice breaking-nya kan, saya ngajar seni rupa. Enggak, semester ini saya ngajar seni tari gitu. Jadi nanti anak-anak saya minta ke joglo, terus nanti ice breaking-nya itu hal sederhana kayak kegiatan kolektif itu nanti mereka berbanjar dulu 2 banjar gitu, terus saya memberikan instruksi untuk mereka membentuk huruf, misal huruf X, huruf apa gitu, sak senengku pokoknya. Betul. Itu di dalam kelas, nang jero kelas Pak? Bukan di joglo, kan kami punya joglo yang ada joglo di belakang itu. Betul. Cara lapangan ini kan yang joglo tuh. Betul Wah. Itu sebelum praktek nanti ice breaking-nya kayak gitu dulu. Bukan nek seni enak. Iya, seni itu lebih fleksibel soalnya. Dibolak-balik kepenak gitu ya nek seni itu ya lebih. Secara alur pembelajarannya kan juga kita bisa sangat leluasa kalau seni itu. Ya, dari misalnya dari minatnya bisa dilihat di situ. Nah, saya kan lebih cenderung ke profil belajarnya, gaya belajar mereka saja karena hubungannya dengan perangkat-perangkat keras. Gitu. Jam 4 Pak. Ini gimana Pak? Pak Marno, gimana? Boleh diselesaikan? Pak Marno, halo. Enggak endorse lagi nih Pak. Endorse ikan, enggak endorse ya.